Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 379. Su Yi tidak menyadari tatapan kaget Hua Xinfeng. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke pilar batu di sisi gerbang istana. Setelah pemeriksaan sepintas, alisnya melengkung. Kuplet ini sebenarnya agak menarik. Tuan muda, jangan bilang ada rahasia yang tersembunyi di dalam kuplet di pilar batu itu. Tanya Hua Xinfeng. Tidak, itu adalah bait yang dimaksudkan untuk mewujudkan hati Dao sang penulis. Kemungkinan besar, pendiri rumah pedang dewa meninggalkannya di sini, kata Su Yi. Dia kemudian membaca bait itu dengan lantang. Saya tidur di langit barat, menertawakan masa lalu dan masa kini, menertawakan utara, timur, barat, dan selatan, tertawa saat aku datang dan pergi. Siapa yang tahu luasnya dunia mimpi? Saya tidur sendirian di tanah suci, mengamati dunia di sekitar saya, mengamati langit dan bumi, bulan dan bintang, atas dan bawah, hanya mengetahui bahwa tahun-tahun itu panjang. Hua Xinfeng tidak bisa menahan diri untuk mengulangi bait itu dan memikirkannya sebentar. Akhirnya, dia berkata dengan bingung, apa artinya yang lebih dalam? Kecuali Anda telah mencapai ranah penulis, Anda tidak dapat memahami arti kuplet itu. Jika saya harus menggambarkan keadaan mental penulis dalam istilah sederhana, saya akan mengatakan itu seperti bunga musim semi mekar, atau jantung surga, bulat seperti bulan purnama. Dari sini, saya tahu siapapun yang menulis ini berada di alam kekaisaran. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Yao dengan kekuatan besar dan jangkauan jauh pernah muncul dari rumah pedang dewa. Dia kemungkinan besar adalah orang yang menulis bait itu. Hua Xinfeng tersentak. Dari satu bait, hanya beberapa baris teks, dia membedakan kondisi mental penulis dan mengatakan dengan pasti bahwa dia adalah seorang ahli Imperial Realm. Bukankah penglihatannya terlalu bagus? Juga, dia bahkan bisa membaca 9 jenis mesin terbang roh sejati kuno. Dan dia tahu asal-usul mereka. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang dia tidak tahu? Saat mereka berbicara, Qin Dongsu dan yang lainnya berjalan menaiki tangga, melompat antar tingkat. Setiap langkah setinggi 9 kaki. Orang biasa harus memanjatnya jika mereka berharap mencapai puncak, tetapi pembudidaya seperti mereka dapat dengan mudah melompat di antara langkah-langkah. Su Yi mengamati 66 patung yang berbaris di 33 anak tangga. Tatapannya terfokus, dan dia mentransmisikan, siapkan jimat penggantimu. Hati Hua Xinfeng bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu diam-diam mencengkeram jimat pengganti yang diberikan Su Yi di telapak tangannya. Tidak perlu terlalu gugup. Saya melihat sebelumnya bahwa kekuatan yang menyegel pintu istana masih utuh. Kemungkinan besar, belum ada yang menerobos masuk, transmisi Su Yi. Jika kita menemukan bahaya yang fatal, kita bisa menyelinap ke istana terlebih dahulu dan merebut keberuntungan di dalamnya. Hua Xinfeng tertegun. Jangan bilang orang ini sudah tahu cara mematahkan kekuatan yang menyegel gerbang istana. Saat dia merenung, kelompok itu maju dengan lancar ke langkah terakhir dan tertinggi. Anak tangga paling atas sangat luas, dan meskipun mereka tidak tahu terbuat dari bahan dewa apa, lantainya sehalus dan reflektif seperti cermin, dan memancarkan pancaran cahaya dewa. Hanya berdiri di sana, mereka merasa seolah-olah sedang berdiri di lautan awan kemerahan. Lebih jauh ke depan, gerbang istana setinggi 90 kaki. Mereka ditempa dari apa yang tampak seperti logam suci, dan permukaannya diukir dengan pemandangan hutan belantara. Ada burung-burung ilahi yang terbang melintasi langit dan binatang buas yang menyerbu melalui gunung dan sungai. Ada pohon-pohon kuno yang bergoyang mendukung seluruh dunia, cabang-cabangnya menjulur keluar kehampaan, dan akarnya menjulur ke dunia bawah di bawah. Ada juga gambar orang kuno yang tak terhitung jumlahnya membungkuk di depan altar yang menjulang tinggi, kepala mereka menyentuh tanah dan ekspresi mereka saleh. Penggambaran Yao begitu megah, hanya dengan melihatnya membuat hati seseorang bergetar. Alis Su Yi sedikit berkerut. Dalam gambar-gambar ini, semua manusia membungkuk dengan saleh, seperti semut yang menyembah Dewa Yao. Ini benar-benar faksi kultivator Yao. Penggarap Yao selalu memikirkan diri mereka sendiri, terutama ketika mereka membandingkan diri mereka dengan pembudidaya manusia. Mereka memiliki rasa bangga dan superioritas bawaan. Tentu saja, sebagian besar kultivator manusia juga berpikiran buruk tentang kultivator Yao. Mereka tidak menganggap mereka apa-apa selain burung liar, binatang buas, dan roh alam yang lahir dari pohon dan rumput. Singkatnya, pembudidaya manusia dan Yao saling memandang rendah. Tentu saja, mereka memiliki satu kesamaan, kedua kelompok memuja yang kuat. Siapapun yang memiliki tinju terbesar dapat memenangkan orang dengan kebajikan mereka. Ledakan. Qin Dongsu menggunakan metode rahasia dan berusaha membuka paksa gerbang istana yang tertutup rapat. Pada akhirnya, semburan kekuatan pembatasan melonjak, langsung meniadakan kekuatannya.
Dampaknya membuat Qin Dongsu terhuyung mundur, dan dia hampir terlempar. Ini saat kelompok melihat ini, ekspresi mereka berubah tanpa sadar. Biarkan biksu yang rendah hati ini mencoba. Klarifikasi kebenaran melangkah maju, menyatukan kedua telapak tangannya, dan mulai melantunkan sutra. Cahaya emas Buddha melonjak di sekelilingnya, memadat menjadi segel teratai yang bersinar dan berkilauan yang menghantam gerbang istana. Segel teratai harta pemecah pembatasan. Ini adalah seni rahasia yang dirancang khusus untuk menetralisir segel dan larangan, dan itu benar-benar ajaib. Bang! Tapi hanya beberapa saat kemudian, sebelum tatapan tertegun kelompok itu, segel teratai emas pecah seperti bubur kertas. Hati mereka tenggelam. Mengklarifikasi kebenaran adalah sesepuh dari gudang kitab suci kuil Sanglin, salah satu dari 3 patriark istana asal mereka, dan salah satu dari sedikit biksu senior dari Qin besar. Namun usahanya pun tidak jauh berbeda dengan seekor semut yang mencoba menggoyahkan pohon. Yu Changkong, Gu Qingdu, dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya juga mencoba, tetapi tanpa kecuali, mereka tidak dapat memindahkan pintu sebanyak sehelai rambut pun. Hati mereka tenggelam. Sang Loyu tiba-tiba melirik Su Yi dan berkata, "Mengapa tidak mencobanya, rekan Taois Zhou?" Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka. Bahkan para ahli top itu tidak bisa mengelolanya, jadi bagaimana mungkin seorang anak dari Great Xia bisa melakukannya? Tidak ada salahnya mencoba, kata Su Yi. Dia berjalan ke atas, dan ujung jarinya bersinar dengan cahaya jernih dan berkabut, yang dia gunakan seperti ujung kuas, menguraikan sesuatu di gerbang istana dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam beberapa kedipan mata, diagram formasi yang dalam dan sulit dipahami muncul di hadapan mereka. Melawan semua harapan, diagram itu tampak menyatu dengan segel di gerbang istana, menghasilkan serangkaian riak yang aneh. Cahaya berkabut beredar, membakar dan bersinar. Ini, mata Qin Dongsu dan yang lainnya melebar. Namun, tak lama kemudian, riak-riak itu menghilang menjadi kehampaan. Gerbang tetap tertutup rapat, seperti sebelumnya, tanpa bergerak sedikit pun. Ini memupus harapan mereka saat mereka mulai bersemangat. Dan di sini saya berpikir bahwa, karena saudara Zhou berasal dari Xia besar, dia pasti memiliki segala macam metode ajaib. Lagi pula, dia menemukan slip giok emas yang tersembunyi di dalam sebuah lukisan. Kupikir dia juga bisa menetralkan kekuatan yang menyegel gerbang istana, tapi sekarang sepertinya aku terlalu terburu-buru. Sang Loyu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Hua Xinfeng sangat marah, dia ingin menamparkan wajah Sang Loyu. Setiap kata adalah penghinaan terselubung. Dia benar-benar penuh kebencian, tapi Su Yi tidak menghiraukannya. Di matanya, Sang Loyu tidak berbeda dengan mayat. Saat itulah desahan tiba-tiba terdengar. Kalian semua adalah pakar tingkat puncak dari dunia kultivasi Great Qin. Saya tidak akan mengira pintu istana akan membuat Anda bingung juga. Tapi kemudian, itu sudah bisa diduga. Lagi pula, istana adalah tempat pendiri rumah pedang dewa, Kaisar Heavenspire Yao, pernah berkultivasi. Tidak sembarang orang bisa membuka pintu. Siapa itu? Qin Dongsu dan teman-temannya langsung terkejut, dan mereka segera mempersiapkan diri untuk berperang. Mereka kemudian menyaksikan sekelompok orang muncul dari sudut jauh istana. Pemimpinnya adalah pria pucat berjubah hitam. Matanya berwarna hijau tidak wajar, dan cambuk panjang, merah cerah, melingkar tergantung di pinggangnya. Sekelompok sekitar 7 atau 8 orang mengikutinya, campuran pria dan wanita. Semua aura mereka menakutkan. Jadi, itu dia. Su Yi ingat bahwa, ketika mereka pertama kali memasuki lautan roh kacau, kapal menara gunung yang berubah disergap oleh sekawanan burung kolibri berwajah hantu. Dan kemungkinan besar pria berjubah hitam yang memancarkan Yaoqi berada di balik serangan itu. Su Yi dengan jelas mengingat bagaimana pria berbaju hitam itu menyeringai dan melambai padanya dari jauh. Tong Xinghai, ular langit Yao tua, Hiu Blue Raja Air, dan mayat setan tua. Jadi, kalian orang-orang tua benar-benar ada di sini. Ada gangguan di antara barisan Qin Dongsu dan sekutunya saat mereka mengenali kelompok di belakang pria berjubah gelap. Sementara itu, Hua Xinfeng menjelaskan identitas mereka kepada Su Yi dengan kecepatan tinggi. Tong Xinghai, dia adalah pemimpin cabang Great Qin dari Deadbringers Gate. Dia tampak seperti seorang guru sekolah yang anggun dengan hiasan kepala bulu dan penggaris batu giok. Dia memiliki janggut tipis, dan kultivasinya berada di puncak alam penghindaran butir. Old Yao Sky Serpent, Water Monarch Blue Shark, dan Old Demon Golden Course semuanya adalah iblis tua terkenal dari jalur sesat. Old Yao Sky Serpent berada di Origin Palace Realm, sementara Water Monarch dan Old Demon Golden Course berada di tahap akhir Grain Avoidance Realm. Selain keempat iblis tersebut, 3 orang lainnya menemani pria berjubah hitam itu. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang cantik dengan tombak perak panjang. 2 lainnya adalah pengguna pedang muda berbaju ungu dan seorang lelaki tua bertopi bertepi tinggi dan jubah kuno. Meskipun aura mereka mengungkapkan kultivasi alam penghindaran butir mereka, masing-masing tampak lebih kuat dan lebih tak terduga daripada yang lain. Mereka tidak kalah dengan Tong Xinghai. Mereka mungkin lebih unggul, sebenarnya.
Sekilas Sui tahu bahwa mereka bertiga persis seperti pria berjubah gelap, semuanya dirasuki. Hehe, lama tidak bertemu, rekan Taois, tawa pemimpin sekte Tong Xinghai dari gerbang Deathbringer dengan senyum ramah. Apakah kamu yang membunuh Liu Mohen dari Purple Wind Sword Manor, Mo Hanzi dari Eight Extremities Sword Manor, Luo Tu dari Cloud Cliff Mountain, Tai Mochu dari Red Crow Ridge, dan teman-teman mereka? Klarifikasi fakta mengerutkan alisnya. Betul, kata pemimpin kelompok, pria berjubah hitam. Suaranya jernih, nyaring, dan tidak tergesa-gesa. Aku memberi mereka kesempatan untuk melayaniku, tapi mereka keras kepala, jadi aku hanya bisa menyuruh mereka pergi. Qin Dongsu dan sekutunya merasakan aliran dingin di hati mereka. Beranikah saya menanyakan nama Anda, Yang Mulia? Tanya klarifikasi fakta, ekspresinya serius. Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, nama saya Chu Xiu, dan saya hanyalah seorang kultivator yang rendah hati, itu saja. Rekan-rekan Taois yang menemani saya, karena rasa hormat, telah menerima saya sebagai tuan mereka, dan mereka memanggil saya tuan mereka. Tong Xinghai menimpali, tuanku, Anda terlalu rendah hati. Di dalam hati kami percaya bahwa bahkan jika kami mencari di seluruh dunia ini, kami tidak akan menemukan tandingan Anda dalam memahami Grand Dao. Yang lain mengangguk setuju sepenuhnya. Tak satu pun dari mereka mengudara, dan semuanya lemah lembut dan penuh hormat. Pemandangan itu membuat hati Qin Dongsu dan sekutunya bergetar. Tong Xinghai dan para pembudidaya sesat lainnya semuanya adalah ahli jalan sesat yang terkenal dan telah lama berdiri. Mereka memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan mereka kejam dan lalim. Chu Xiu telah memenangkan penyerahan penuh mereka, dan mereka memperlakukannya dengan sangat hormat. Ini adalah bukti nyata betapa menakutkannya dia. First Immortal of the Sword, Chapter 380. Chu Xiu melihat bagaimana ekspresi Qin Dongsu dan teman-temannya berubah, hingga ke detail terkecil. Dia tertawa, terdengar tenang dan santai. Jangan khawatir, semuanya. Saya tipe orang yang menyenangkan. Selama Anda berjanji pada diri sendiri untuk tujuan saya akan berjanji untuk memperlakukan Anda seperti saya memperlakukan saudara-saudara saya. Tong Xinghai menimpali, semuanya, ini keberuntunganmu. Kultivator biasa tidak layak mendapat perhatian tuanku. Ular langit Yao Tua tertawa. Tidak perlu menyembunyikannya darimu, tuanku telah memutuskan. Begitu kita membuka keberuntungan di dalam reruntuhan ini, dia akan membangun ortodoksi baru dan mengirimkan Dao ke sini. Itu akan disebut Sekte Transformasi Dewa Surgawi. Jika Anda bergabung dengan kami sekarang, Anda akan menjadi tangan kanan yang mulia dan orang kepercayaan terdekat di masa mendatang. Ular itu tampak seperti seorang pemuda, dan matanya berwarna emas yang tidak wajar. Dia mengenakan jubah perak, dan auranya dingin, menyeramkan, dan mengesankan. Sekte Transformasi Dewa. Saat dia mendengar nama ini, tatapan Hua Xinfeng menjadi sedikit aneh. Dia ingat Sui mengatakan bahwa ketika para pembudidaya Yao mendirikan sekte, mereka suka menambahkan kata, dewa, dan abadi, ke nama mereka sebagai cara untuk menyatakan bahwa mereka telah melampaui diri binatang mereka sebelumnya dan menjadi sesuatu yang lebih besar. Rumah Pedang Dewa adalah contoh yang bagus untuk ini, mereka juga faksi pembudidaya Yao. Sekarang, pria berjubah hitam, orang yang menyebut dirinya Chu Xiu, ingin menduduki cangkang kosong Rumah Pedang Dewa dan membuat faksi sendiri, Sekte Transformasi Dewa Surgawi. Gabungan, ini membuat Hua Xinfeng secara tidak sadar berasumsi bahwa Chu Xiu juga seorang kultivator Yao. Hua Xinfeng hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Memang, kata-kata orang bijak lebih berharga daripada belajar 10 tahun. Yang dilakukan Sui hanyalah membagikan sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan umum. Sekarang, hanya mendengar nama sekte yang ingin didirikan Chu Xiu, dia menyimpulkan informasi berharga tentang dia. Dia tidak bisa tidak melirik Sui, hanya untuk menemukan bahwa dia berdiri di sana, sangat tenang sangat kontras dengan tatapan serius dan waspada di wajah pihak lain. Kamu ingin kami bergabung dengan faksimu. Sepertinya Dongsu tidak berani mempercayai telinganya. Kamu bisa mengartikannya seperti itu, kata Chu Xiu dengan anggukan dan senyum ramah. Aku tahu hatimu penuh dengan keraguan dan kebingungan, tapi yakinlah. Selama Anda bersumpah setia pada tujuan saya dapat menjawab pertanyaan Anda, satu persatu. Anda cangkong menarik napas dalam-dalam. Dan jika kita tidak setuju, Tong Xinghai dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, tatapan mereka lucu dan ekspresi mereka penuh ejekan. Pria muda berbaju ungu berkata dengan dingin, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya akan memberi Anda kesempatan, tetapi jika Anda tidak menghargainya, Rumah Pedang Dewa akan menjadi makam Anda. Setiap kata sedingin dan setajam pedang, penuh dengan niat membunuh yang keras. Ekspresi Qin Dongsu dan rekannya berubah. Saat itulah Chu Xiu melirik Ni Xingkong. Bagaimana kalau kamu mencoba dan meyakinkan mereka untuk tidak melakukan hal bodoh? Mereka semua tercengang. Qin Dongsu dan teman-temannya kemudian menyaksikan ketika Ni Xingkong melangkah keluar dari barisan mereka, berbalik menghadap mereka, dan berkata, semuanya, tolong, hargai kesempatan langka dan berharga di hadapan Anda.
Kesempatan untuk melayani yang mulia berarti kesempatan untuk melambung ke tingkat yang lebih tinggi dari Grand Dao ketika zaman Radiant turun ke dunia ini. Dia memiliki kerangka berbingkai besar, dan jubah panjangnya terbuat dari kain kasar. Dia memiliki 2 pedang panjang yang diikatkan ke punggungnya, dan auranya sama agung dan mengesankannya dengan gunung. Namun sekarang, meskipun tidak ada yang tahu kapan itu terjadi, tampaknya pemimpin sekte pedang naga tersembunyi telah lama membelot dan bergabung dengan Chu Xiu. Qin Dongsu dan teman-temannya tampak terkejut. Klarifikasi fakta menghela nafas. Memang, tampaknya kita semua telah jatuh untuk skema rekan Daoisme. Ini adalah jebakan yang rumit untuk memulai. Sekarang, hanya Suyi dan Hua Xinfeng yang tetap tenang. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Ni Xingkong adalah salah satu dari yang dirasuki. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa Ni Xingkong lah yang memberikan peta rahasia Qin Dongsu, Suyi dengan cepat menebak bahwa pemimpin sekte itu adalah agen ganda dan bahwa peta itu hanyalah umpan untuk memikat Qin Dongsu dan sekutunya ke sini. Adegan yang terbentang di hadapannya adalah bukti tak terbantahkan dari akurasi deduksinya. Suasananya mencekik, dan kelompok itu merasakan firasat yang kuat. Saat itulah tatapan Chu Xiu beralih ke Qin Fu. Bagaimana denganmu? Apakah Anda mungkin punya kabar baik untuk saya juga? Kemudian, di bawah tatapan keheranan kelompok itu, Qin Fu melangkah maju dan membungkuk dengan hormat kepada Chu Xiu. Tuanku, Penatua Gu Qingdu dari Kuil Bulan yang mendalam bersedia untuk bergabung dengan tujuan kami dan mengikuti perintah Anda. Begitu dia mengatakan ini, Gu Qingdu melangkah maju dan membungkuk memberi salam. Tuanku, aku mengagumimu sejak Qin Fu pertama kali menggambarkan sikapmu yang luar biasa. Kesempatan untuk bekerja bersama Anda adalah kehormatan terbesar yang pernah saya terima. Apa? Ketika mereka melihat ini, Qin Dongsu dan yang lainnya praktis tercengang. Mereka berdua terkejut dan marah. Qin Fu adalah pangeran ke-6. Namun dia, seperti Ni Xingkong, telah lama mengkhianati mereka dan membelot secara rahasia. Yang lebih mengejutkan adalah Gu Qingdu. Dia adalah sesepuh dari Sekte Bulan Mendalam, namun Qin Fu benar-benar berhasil meyakinkannya untuk berpindah sisi. Menyaksikan rangkaian peristiwa ini membuat Qin Dongsu dan teman-temannya merinding, dan tangan serta kaki mereka terasa sedingin es. Bahkan Suyi terkejut. Dia menduga bahwa Qin Fu adalah seorang mata-mata. Lagi pula, dia adalah salah satu dari yang dirasuki. Namun, dia tidak akan menduga bahwa Gu Qingdu, orang tua beralis tebal, bermata besar, bermartabat, dan mengesankan ini telah lama berubah menjadi pengkhianat juga. Unggas yang bagus membutuhkan pohon yang berkualitas untuk hinggap. Gu Qingdu, kamu telah membuat pilihan yang tepat, kata Chu Xiu sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia melepaskan pedang terbang seputih salju yang berkilau dari lengan bajunya dan menyerahkannya. Ini adalah pedang spiritual yang kutemukan di reruntuhan. Meskipun itu hanya origin tracer, metode yang digunakan untuk memperbaikinya sangat luar biasa, dan kekuatannya kelas atas. Anggap saja sebagai hadiah. Gu Qingdu bergetar, lalu menyala dengan gembira dan menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih telah mewariskan pedang kepadaku, tuanku. Ekspresi Qin Dongsu dan yang lainnya berubah. Bagaimana mereka bisa melewatkan bahwa seluruh tampilan ini untuk keuntungan mereka? Qin Fu, kamu adalah pangeran ke-6 dari Great Qin. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti ini? Raung Qin Dongsu. Namun, Qin Fu hanya tertawa, ekspresinya aneh. Tidak perlu menyembunyikan kebenaran, mantan Qin Fu sudah mati. Qin Dongsu tercengang, tapi sebelum dia bisa menjawab, Chu Xiu melambai ke Qin Fu. Kamu telah tampil dengan baik. Mundur untuk saat ini. Qin Fu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia masih berkata dengan suara rendah, Tuanku, saya punya permintaan. Oh, kata Chu Xiu, mari kita dengarkan. Tatapan Qin Fu tiba-tiba tertuju pada Suyi. Orang ini pernah mempermalukan saya di depan umum. Tuanku, tolong, bantu aku menghapus rasa maluku. Saat dia melihat Suyi, matanya bersinar dengan kebencian yang intens. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Suyi. Namun, ketika Chu Xiu memandangi Suyi, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Rekan Taois, teknik penyamaranmu praktis mulus. Sayangnya, saya kebetulan mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkan saya melihatnya. Sekilas aku menyadari ada sesuatu yang salah tentangmu selama pertemuan kita di Lautan Roh Kacau. Ini, apa yang terjadi kali ini? Qin Dongsu dan yang lainnya terperangah. Jangan bilang ada masalah dengan Zhou Yi dari Xia Agung juga. Kamu adalah salah satu dari yang dirasuki, namun kamu benar-benar berhasil mengetahui penyamaranku. Itu cukup mengejutkan, kata Suyi dengan tenang. Chu Xiu menghela nafas dengan kagum. Rekan Taois, penglihatanmu luar biasa. Salah satu yang dimiliki. Pria yang menyebut dirinya Chu Xiu sebenarnya adalah salah satu dari yang dirasuki. Qin Dongsu dan yang lainnya akhirnya mengerti. Usaha hari ini memiliki banyak tikungan tak terduga, dan pertanyaan terus menumpuk. Mereka hampir tidak bisa mengikuti semua itu, dan hati mereka semakin berat. Rekan Taois, setelah semua yang terjadi, mengapa tidak menunjukkan wajah aslimu?
Apakah kamu takut? Tanya Chu Xiu. Sepertinya dia cukup penasaran. Siapa pria di balik penyamaran itu? Apa yang perlu ditakutkan? Kata Sui dengan tawa kering. Saat dia berbicara, wajah dan sosoknya berubah, dan dalam sekejap mata, dia mendapatkan kembali penampilan aslinya. Itu kamu, Sui. Ekspresi Ni Xingkong berubah secara dramatis. Sui, nama itu hanya terdiri dari dua suku kata, namun masing-masing berbunyi seperti kilatan petir yang tiba-tiba. Ekspresi Qin Dongsu dan teman-temannya berubah total, dan mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka membentuk aliansi ini justru karena mereka memiliki tujuan yang sama, membunuh Sui. Siapa yang bisa menduga bahwa target mereka ada bersama mereka selama ini? Sui. Qin Fu tercengang, sepertinya dia menemukan ini sulit dipercaya. Itu dia. Sang Luoyu dan Lin Yubei sama-sama terkejut dan marah. Mereka sama sekali tidak mengharapkan ini. Pengkhianatan Ni Xingkong, Qin Fu, dan Gu Qingdu sudah mengejutkan, dan mereka merasa sulit untuk menerimanya. Pengungkapan identitas asli Sui datang sebagai kejutan yang lebih besar, seperti guntur di hari yang cerah. Qin Dongsu dan sekutunya merasa seolah-olah mereka menjadi gila. Itu hanya satu operasi, namun barisan mereka tidak hanya mencakup banyak pengkhianat, bahkan musuh terbesar mereka tersembunyi di antara mereka. Siapa yang mungkin bisa mentolerir ini? Bagaimana ini mungkin? Qin Dongsu merosot karena kesal. Dia sombong dan puas dengan seluruh operasi ini, karena dia berpikir bahwa aliansi ahli top seperti itu pasti bisa menembus semua rintangan di jalan mereka. Dia ingin merebut keberuntungan yang bersembunyi di dalam reruntuhan dan menjatuhkan Su Yi saat dia melakukannya. Siapa yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini? Gu Qingdu, Qin Fu, Ni Xingkong, dan bahkan para Yao dan kultivator sesat, juga bingung dan tidak pasti. Mereka juga tidak mengharapkan ini. Mata Chu Xiu menyala dengan cahaya aneh, dan dia menatap Su Yi sambil tersenyum, seolah dia telah menemukan harta yang langka dan berharga. Jadi, kamu adalah Su Yi yang terkenal. Saya telah mendengar nama dan prestasi Anda, dan Anda telah lama menarik minat saya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, jangan bilang ini takdir. Takdir, Su Yi tersenyum. Kurasa begitu. Kebetulan saya juga cukup tertarik dengan poses seperti Anda. Chu Xiu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, mengapa tidak berjanji pada dirimu sendiri untuk tujuanku? Bekerja untuk saya, dan saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Su Yi mencibir. Sosok kecil remeh sepertimu. Apakah kamu layak? Ketika mereka mendengar ini, ekspresi Tong Xinghai dan yang lainnya menjadi gelap, dan mereka berteriak, kurang ajar. Su Yi, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kau berbicara dengan tuan kita seperti itu. Kesombonganmu tidak mengenal batas. Pengikut lama Chu Xiu melotot, tidak sedikit ramah, seolah-olah Su Yi telah menginjak ekor mereka. Ekspresi mereka dipenuhi dengan pembunuhan. Cukup, kata Chu Xiu, membungkam mereka dengan gelombang udara. Dia kemudian tersenyum dan menghela nafas, tidak bisakah kamu mengatakannya? Meyakinkan bakat mengerikan seperti rekan Daois Su kita untuk menyerah dan bergabung dengan tujuan kita tidaklah mudah. Kita harus menggunakan beberapa metode alternatif. Kilau samar seperti api melonjak di kedalaman mata hijau gioknya. Saat itulah Yu Changkong berkata entah dari mana, Yang Mulia, jika Anda membantu kami membunuh Su Yi, saya percaya bahwa kami akan menyerah dengan sukarela dan berjanji untuk tujuan Anda. Qin Dongsu, klarifikasi fakta, dan yang lainnya langsung tergoda. Meminjam pisau orang lain untuk membunuh seseorang. First Immortal of the Sword, Chapter 381. Qin Dongsu menarik napas dalam-dalam dan berkata, benar. Yang Mulia, jika Anda membunuh Su Yi untuk kami secara alami akan bersedia mengikuti Anda. Mengklarifikasi fakta menyatukan kedua telapak tangannya dan mengangguk. Ketika mereka melihat Yu Changkong, Qin Dongsu, dan Clarif Yingtrud mengungkapkan posisi mereka, Sang Luoyu dan Lin Yubei memperjelas posisi mereka. Su Yi dan Hua Xinfeng langsung dikepung dari semua sisi, tanpa sekutu atau bala bantuan. Bahkan Hua Xinfeng tidak mengantisipasi perkembangan ini. Qin Dongsu dan yang lainnya telah memilih untuk menyerah pada Chu Xiu karena kehadiran Su Yi. Hatinya langsung berat luar biasa. Dia awalnya berencana untuk menjatuhkan gerombolan ini, satu persatu, setelah merebut keberuntungan apapun yang ditawarkan reruntuhan. Begitu banyak dewa bumi kelas atas mengarahkan tombak mereka ke mereka berdua. Sangat mudah untuk membayangkan betapa beratnya hati Hua Xinfeng. Tapi kemudian, Chu Xiu tertawa dan mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Anda berpura-pura menurut dengan harapan meminjam kekuatan saya untuk membunuh Su Yi, dan Anda berencana menemukan cara untuk melarikan diri nanti. Ekspresi Qin Dongsu dan sekutunya berubah, tetapi saat mereka akan berbicara, Chu Xiu tertawa dan menghentikan mereka. Jangan panik, Anda telah memberikan kondisi Anda, tetapi saya punya rencana sendiri. Untuk saat ini, bersikaplah baik dan duduklah dengan tenang. Dia kemudian mengalihkan pandangan hijaunya yang menakutkan pada Su Yi. Rekan Taois, jika Anda bersedia bergabung dengan saya tidak keberatan membunuh mereka semua.
Mata Qin Dongsu dan yang lainnya membelalak. Tapi kemudian, Chu Xiu melanjutkan, tentu saja, jika kamu menolak, aku harus membunuhmu dan memberikan apa yang mereka inginkan. Pilihan ada padamu. Kata-katanya tidak tergesa-gesa, tetapi suasananya langsung tegang dan menindas. Oh, tatapan Sui menyapu ke seluruh kelompok sebelum kembali ke Chu Xiu. Apakah kamu punya bawahan lain di dekat sini? Aku tidak, kata Chu Xiu. Dia bertanya dengan penuh minat, jangan bilang kamu tidak berpikir kami cukup kuat untuk membunuhmu. Kau jauh, kata Sui. Kemudian, setelah berpikir sejenak, dia berkata, tapi kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai batu loncatanku. Apa, anak ini melihat kita dan Yang Mulia sebagai batu loncatan? Hahaha, Tong Xinghai dan teman-teman lama lainnya tertawa terbahak-bahak. Qin Dongsu dan teman-temannya sempat terperangah. Lalu juga tertawa terbahak-bahak. Sui sesombong ini bahkan sekarang, di saat seperti ini. Dia jelas bahkan tidak tahu arti kata, kematian. Namun, sikap Sui justru membuat mereka berpihak lega. Lagi pula, Chu Xiu berkata dia akan membunuh mereka semua selama Sui bergabung dengan perjuangannya. Tidak mungkin itu terjadi sekarang. Selanjutnya, jika Sui melawan kelompok Chu Xiu, mereka hanya bisa duduk dan menonton dari jarak yang aman. Chu Xiu hanya menghela nafas. Rekan Taois, saya melihat Anda sebagai bakat langka yang ditakdirkan untuk bersinar. Saya ingin menjaga Anda di sisi saya sehingga saya bisa membimbing dan mengajar Anda. Saya tidak pernah berpikir Anda akan menolak. Jika saya tidak dapat menggunakan Anda, saya hanya harus menghancurkan Anda di sini. Sayang sekali. Sui mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis. Karena kamu sudah mengatakan itu, aku akan berbicara langsung denganmu. Di mataku, hal kecil yang remeh sepertimu benar-benar bahkan tidak layak membawa sepatuku. Chu Xiu sempat tertegun, tapi kemudian, dia tidak bisa menahan tawa yang terbahak-bahak. Lalu, dia melambai tiba-tiba. Alin, ayo uji kekuatan sesama Taois kita. Ya Pak, seorang wanita muda membawa tombak perak melangkah maju. Rambut panjangnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda, dan rambutnya berwarna gandum muda. Ciri-cirinya terbentuk dengan baik dan indah, dan dia mengenakan baju zirah hitam yang pas bentuk yang menguraikan dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping. Namun, ekspresinya membawa hawa dingin yang menusuk, dan auranya dingin, tajam, dan mengesankan. Saat dia melangkah maju, hawa dingin biru yang menusuk tulang menyebar di sekelilingnya, membentuk lapisan es di tanah dan di udara sekitarnya. Banyak dari mereka yang berada di dekatnya bergidik. Rasa dingin sepertinya menembus jiwa mereka, dan ekspresi mereka berubah. Gadis yang Chu Xiu panggil Alin itu kuat. Chu Xiu tersenyum tipis. Rekan Taois, Alin sama seperti saya, dia juga bukan dari benua Azure. Jangan biarkan budidaya Grain Avoidance Realm membodohi Anda, kekuatan tempurnya benar-benar lebih unggul dari kultivator istana asal yang kamu bunuh, Su Changyi. Dia berhenti, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan santai, jika kamu bisa mengalahkannya dalam 10 serangan, aku akan melepaskan hinaanmu sebelumnya. Aku bahkan akan memberimu kesempatan untuk berubah pikiran. Sui berkata dengan tenang, aku mendesak kalian semua untuk menyerang sekaligus. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai batu loncatan saya. Mata hijau menakutkan Chu Xiu menyipit. Kemudian, dia tertawa dan melambai. Alin, gunakan kekuatan penuhmu. Apapun yang Anda lakukan, jangan remehkan rekan Daois Su kami. Iya Pak, Alin mengangguk. Kakinya menekan tanah, dan dia meluncurkan dirinya ke udara seperti kilatan petir dan menusuk dengan tombak peraknya. Ledakan, udara bergemuruh, dan seberkas cahaya dingin melesat, seperti naga yang muncul dari jurang. Sebelum ujung tombak menyerang, embun beku yang menusuk memenuhi udara di sekitar Sui. Bahkan pakaian, kulit, dan udaranya diselimuti es biru pucat, seolah-olah dia dan sekelilingnya telah membeku. Mata Chu Xiu bersinar dengan penghargaan. Tombak perak itu disebut Heaven Frost. Alin mengedarkan pesona dao elemen es yang dia kuasai, melepaskannya melalui seni pemusnahan roh beku. Tombak ini tidak diragukan lagi cukup kuat untuk membunuh para pembudidaya istana asal di dunia duniawi. Qin Dongsu dan sekutunya menyaksikan dari tidak jauh, ekspresi mereka berubah saat hawa dingin menusuk kulit mereka. Serangan tombak itu membuat mereka sangat tercengang, tetapi lebih dari itu, mereka merasakan ancaman yang berpotensi fatal. Wanita yang dia panggil Alin hanyalah salah satu bawahan Chu Xiu, namun kekuatan tempurnya begitu menakutkan. Siapa yang tidak terkejut? Tong Xinghai dan para pembudidaya sesat lainnya menyipitkan mata mereka, tetapi mereka terlihat tenang jika dibandingkan. Mereka semua memahami kemampuan menakutkan Alin, jadi ini tidak mengherankan. Ambil ini. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi terjadi dengan cepat. Alin sudah mengayunkan tombaknya dengan maksud untuk membunuh. Itu menyapu udara, seperti kilat es. Ketika ujung tombak hanya berjarak 3 kaki, Su Yi sedikit menggeliat. Bang! Es biru pucat yang membungkus Su Yi pecah,
seperti permukaan danau beku, menyebarkan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah, seperti anak panah kecil yang tajam. Pada saat yang sama, Sui mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombak yang turun dari udara, memegangnya dengan kuat di tempatnya. Kemudian, kekuatan yang dia berikan melalui jari-jarinya meningkat secara eksplosif. Ledakan, esensi sejati yang mengerikan meledak seperti gelombang pasang, menyerbu dengan kejam ke batang tombak perak. Ekspresi Alin berubah drastis. Dia merasa seolah-olah dia terjebak di lautan badai, dilanda di semua sisi oleh angin yang mengamuk, hujan yang deras, dan arus yang bergolak. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pergelangan tangan kanannya patah dengan suara keras. Seolah-olah gunung ilahi telah menabraknya, membuatnya terlempar ke belakang. Dia jatuh ke tanah tepat di tempat dia berdiri sebelumnya. Menyembur, warna mengering dari wajahnya yang cantik, dan dia meretas seteguk darah. Seluruh area terdiam, setiap penonton terakhir terguncang. Pertukaran mereka hanya berlangsung sesaat, begitu cepat sehingga sulit dipercaya. Mereka melihat Alin melompat di udara, mengayunkan tombaknya, hanya untuk Su Yi mengalahkannya dalam sekejap mata. Semudah dia menjentikkan bak, orang ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dikatakan rumor. Qin Dongsu dan sekutunya tersentak. Hati mereka bergetar. Mereka secara alami menyadari pencapaian Su Yi. Mereka tahu dia telah membunuh seluruh kelompok Dewa Bumi di langit di atas ibu kota Giok, dan mereka tahu dia telah mengalahkan pembudidaya pedang teratas dari Wei besar, Qiyu Hengkong. Siapa yang mengira dia jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan? Kekuatan yang ditampilkan Alin sudah cukup untuk mengejutkan bahkan para pembudidaya istana asal seperti mereka, namun dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Su Yi. Dia sebenarnya sekuat ini. Di kejauhan, Tong Xinghai dan teman-teman lama lainnya tidak bisa lagi tenang. Ekspresi mereka berubah tidak menentu. Bahkan pengguna pedang muda berbaju ungu dan yang lebih tua dengan topi bertepi tinggi dan jubah kuno tampak hikmat. Mustahil, mustahil, hanya itu yang Anda punya. Itu saja, Tuan Muda, apakah Anda kecewa? Hua Xinfeng mencibir dengan cemoohan. Bukan karena dia begitu berani, dia hanya mengerti bahwa dalam situasi mereka saat ini, rasa takut tidak akan mengubah apapun, jadi dia tidak mempedulikannya. Seekor ikan kecil yang tidak layak diperhatikan, itu saja, kata Su Yi. Aku tidak pernah memiliki ekspektasi apapun sejak awal, jadi aku tidak bisa mengatakan aku kecewa. Ketika dia mendengar ini, ekspresi sekutu Chu Xiu menjadi tidak sedap dipandang. Saat itulah Chu Xiu tertawa. Rekan Taoist Su, kamu benar-benar sesuatu. Anda jauh lebih kuat sekarang daripada saat Anda mengalahkan Qiyu Hengkong. Jika saya tidak salah, Anda hanya selangkah lagi dari alam penghindaran butir. Apakah itu benar? Kamu terlalu banyak bicara, kata Su Yi datar. Dia kemudian menekan jarinya ke pedang dan memotong udara. Suara mendesing. Garis-garis pedang Qi berkabut terbang di udara, satu demi satu, menebas ke arah Chu Xiu. Kamu mencari kematian. Pengguna saber muda berbaju ungu adalah yang pertama menyerang. Dentang. Dia melompat, menarik pedangnya, dan menyerang, menyelesaikan ketiga gerakan sekaligus. Seberkas Qi pedang merah yang tidak alami melonjak menjadi ada dan turun dengan ganas, membangkitkan cahaya yang menyilaukan dan menyengat. Bang! Saber Qi berbenturan dengan pedang Qi, dan arus energi yang bergolak tersebar dan menyebar dari titik tumbukan. Pada akhirnya, pemuda berbaju ungu itu berhasil menghadang serangan Su Yi, namun ia terpaksa mundur, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Pedangnya yang panjang, tipis, dan berwarna darah berdengung dan bergetar di tangannya. Ekspresi orang banyak bergeser sekali lagi. Su Yi hanya menyerang sekali, dan dengan santai pada saat itu, namun tampaknya pemuda berbaju ungu itu sedang ditekan. Seberapa kuatkah Su Yi? Chu Xiu menyaksikan seluruh pertukaran ini, dan senyumnya memudar. Ol Yun, kamu, Rong He, dan Alin harus menyerang bersama. Uji kemampuan rekan Taoist Su. Saya semakin tertarik padanya. Bahkan sekarang, Chu Xiu tidak menunjukkan tanda-tanda panik, juga tidak mau bertarung secara pribadi. Dia masih menyuruh teman-temannya menguji Su Yi atas namanya. Ketenangannya yang tenang berangsur-angsur meredakan ketegangan di hati sekutunya yang lain. Ya Pak, Alin, tetua bertopi bertepi tinggi, dan pemuda berbaju ungu mengangguk. Mata mereka berkilat seperti kilat saat mereka mengunci Su Yi. Menghadapi ujian lain, Su Yi tidak bisa menahan cemberut. Dia akhirnya kehabisan kesabaran. First Immortal of the Sword, Chapter 382. Ledakan. Chu Xiu yang lebih tua memanggil Ol Yun adalah yang pertama menyerang. Tubuhnya yang kurus secara mengejutkan melebar hingga setinggi 50 kaki. Sisik hitam pekat terbentuk di kulitnya, dan matanya berubah menjadi merah cerah, sementara sepasang gading seputih salju melengkung menonjol dari sudut mulutnya. Hembusan Yaoqi yang berapi-api dan eksplosif terpancar dari tubuhnya yang besar. Ini adalah kekuatan yang mengesankan dari Origin Palace Realm, dan itu sangat sengit di luar batas. Ini, Qin Dongsu dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan mereka tiba-tiba merasa sulit bernapas. Aura tetua itu kejam dan ganas.
Dia jauh lebih menakutkan daripada Alin atau pemuda berbaju ungu. Api Yao hitam yang bergolak menyebar di sekitar tubuhnya yang menjulang setinggi 50 kaki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah dia adalah dewa barbar. Su Yi hampir kehabisan kesabaran, tetapi ketika dia melihat ini, dia hanya bisa mengangkat alisnya. Monyet roh Viredemon. Ini adalah spesies varian dengan kekuatan yang hampir tak terbatas. Kekuatan garis keturunan mereka mendominasi, karena mereka memiliki kendali bawaan atas api. Ledakan. Penatua mengambil langkah besar ke depan. Meskipun ukurannya sangat besar, dia gesit seperti api atau kilat. Bahkan sebelum mendekat, dia mengayunkan tinjunya ke Su Yi. Udara turun ke dalam kekacauan di bawah kekuatan pukulannya. Api Yao hitam menyapu, berkobar dan lalim tak tertandingi. Su Yi tidak terlalu mengelak. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Gelombang kekuatan destruktif yang mengejutkan menyebar dari titik tumbukan. Su Yi sedikit terguncang, tapi dia tetap di tempatnya. Namun, yang lebih tua terpaksa mundur satu langkah. Sekali lagi, mata merah cerah si tetua berkilat dengan kilau dingin dan suaranya menggelegar seperti guntur saat dia melontarkan pukulan sekali lagi. Kekuatan tinju tidak terkendali dan meledak, mengguncang langit dan bumi. Jadi, kamu mengejar jalan pemurni tubuh, dan kekuatan dagingmu sudah mendekati kekuatan tubuh emas tak terkalahkan dari seorang kultivator Buddhis. Fondasi Anda di Grand Dao luar biasa, penggarap istana asal dari dunia biasa bahkan tidak bisa mulai membandingkan. Aduh, Su Yi menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum cukup kuat. Ketika dia melihat pukulan tetua berikutnya, Su Yi tiba-tiba merentangkan tubuhnya, darah dan ki-nya menggelegar seperti bunyi lonceng. Jari-jari tangan kanannya saling menekan, membentuk pedang, dan dia membelah udara. Ledakan. Satu demi satu bintang jernih terwujud dari kekuatan murni darah dan ki-nya. Jari pedang langit berbintang. Ini adalah seni pembudidaya tubuh yang tak tertandingi dari cara iblis. Dilepaskan melalui kekuatan tirani daging dan kultivasi Su Yi, itu menghasilkan fenomena yang luas dan luar biasa. Bang! Kekuatan pukulan tetua pecah semudah terbuat dari bubur kertas. Tubuhnya yang besar terhuyung-huyung ke belakang, satu bentrokan hampir cukup untuk menekannya. Terkesiap, suara penonton menghirup udara dingin terdengar di seluruh aula. Bahkan mata Chu Xiu diam-diam terfokus. Penatua Yun adalah pelayannya, juga salah satu prajuritnya. Dia telah mengeraskan tubuh kedagingannya sampai dia tidak takut pada api maupun kilat, dan kesengsaraan fana tidak dapat menggoyahkannya. Dia bisa dengan tegas menekan bahkan para pembudidaya istana asal lainnya. Namun sekarang, Su Yi dengan mudah memaksanya kembali. Dia hampir tidak berani mempercayainya. Bagaimana leluhur bela diri Xiantian yang begitu menakutkan bisa ada di dunia ini? Dia begitu kuat sehingga itu benar-benar tidak masuk akal. Mati, mati. Alin dan Rong He juga menyerang. Alin mengayunkan tombak peraknya, mengisi udara dengan cahaya dingin yang menusuk tulang, cepat dan ganas. Rong He, sementara itu, melepaskan teknik pedang yang sangat mengesankan dan menyeramkan. Ujung pedangnya berkilat, dan pedang ki merah terang yang tidak wajar memenuhi udara. Itu sangat padat sehingga seperti lautan yang bergolak dan berwarna darah saat menyapu ke arah Su Yi. Pedang yin dari pemutusan mutlak. Ini adalah warisan rahasia dengan kekuatan membunuh yang mengejutkan. Setelah dilepaskan, ujung pedang itu tajam tanpa batas. Bayangan saber tumpang tindih, dan dari kejauhan, seolah-olah neraka telah turun ke dunia ini, penuh dengan kekuatan yang sangat merusak. Tidak ada keraguan tentang hal itu, baik Alin dan Rong He akan habis-habisan. Tidak ada yang menahan apapun lagi. Tidak ada apa-apa selain telur yang terlempar ke batu. Saat itulah Su Yi, yang selama ini hanya berdiri di tempat, akhirnya menyerang. Dia mengusap, menggunakan jari-jarinya sebagai pedang. Pedang beningki melintas di udara. Dentang, tumbukan yang memekakkan telinga terdengar, mengirim Alin terbang kembali sekali lagi, seperti layang-layang yang putus talinya. Dia masih terluka setelah bentrokan mereka sebelumnya. Pergelangan tangan kanannya patah. Kali ini, serangan Su Yi sangat kuat dan lalim. Meskipun dia memblokirnya, dia mengalami kejutan yang parah, sampai energinya hampir runtuh dan menyebar. Darah dan ki-nya mengalir terbalik, dan dia berulang kali meretas darah. Hampir bersamaan, kaki Su Yi menelusuri biduk, dan jubahnya mengepul di sekelilingnya saat dia menyerbu ke arah Rong He. Padat, saber ki merah membentuk bayangan berlapis, menyelimuti langit dan bumi. Aura destruktif yang menakutkan menyebar ke udara, tetapi bahkan sebelum menyentuh Su Yi, aura itu meledak saat bersentuhan dengan pesona jelas Dao yang memancar darinya. Bang bang bang, pedang Crimson ilusi yang memenuhi langit meledak seperti gelembung sabun. Ledakan rendah terdengar berulang kali, dan Su Yi menyerbu langsung melalui setiap rintangan di jalannya, seperti kapak menembus bambu. Kotoran, ekspresi Rong He berubah. Ketika dia melihat Su Yi menyerbu ke arahnya, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Dia menuangkan semua kekuatan yang dia miliki ke dalam satu tebasan ini, yang berkobar seperti api saat cahaya berwarna darah 90 kaki melonjak ke langit. Sedikit penghinaan melintas di tatapan Su Yi. Dia melambaikan tangannya dan, retakan,
Cahaya berwarna darah pecah, rapuh seperti bubur kertas. Ketika jari-jari Su Yi menyentuh bilah pedang yang panjang dan tipis, gerakan itu tampak ringan dan lembut, namun itu menyerang dengan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah dia adalah dewa yang mengayunkan palu raksasa. Dentang, seolah-olah Rong He tersambar petir. Dampaknya mengirim pedangnya terbang dari tangannya. Bagaimana ini mungkin? Mata Rong He melebar, dan dia hampir tidak berani mempercayai matanya. Tapi saat Su Yi hendak menjatuhkannya, Tetua Yun menyerang dari samping, menusuk dengan tombak hitam pendeknya. Dia menargetkan punggung Su Yi yang terbuka. Enyahlah. Su Yi melambaikan lengan bajunya. Kekuatan jernih menyapu, memukul mundur tombak pendek dengan keras. Tubuh 50 kaki Penatua Yun terhuyung ke belakang juga. Namun, Rong He mengambil kesempatan untuk melarikan diri tepat pada waktunya. Semua orang yang hadir tercengang. 3 ahli perkasa, masing-masing dengan kekuatan yang jauh melampaui seorang kultivator duniawi, telah menyerang sekaligus, namun Su Yi dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Ini benar-benar di luar dugaan mereka, dan meskipun tidak dingin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Qin Dongsu dan yang lainnya merasakan punggung mereka berkeringat dingin. Ketika mereka memikirkan kembali perjalanan mereka ke lautan roh caotik, mereka menyadari bahwa jika Su Yi telah berusaha sekuat tenaga, gabungan mereka semua kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menghentikannya. Bahkan hati Tong Xinghai dan para pembudidaya sesat lainnya bergetar. Bagaimana bisa ada pemuda yang begitu menakutkan di dunia ini? Su Yi berdiri di udara, matanya berkilat seperti cahaya dingin saat dia menatap Chu Xiu. Kamu masih tidak berencana untuk bertarung bersama mereka. Hua Xinfeng memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya juga. Oh, dan di sini saya pikir poses seharusnya kuat. Jadi hanya ini yang Anda punya. Chu Xiu tetap tenang seperti sebelumnya, tapi ekspresinya menjadi gelap. Dia melambai. Kalian semua, serang bersama. Tong Xinghai, ular langit Yao Tua, hiu biru Raja Air, dan mayat emas setan tua segera melangkah maju dan mengambil harta mereka. Aura mereka melonjak dan bergejolak di sekitar mereka. Bunuh dia, mati, mati. Keempat pembudidaya sesat menyerang sebagai satu kesatuan, menyerang dengan berani ke medan bersama Alin dan Rong He. Gemuruh, udara dalam kekacauan, bahkan langit dan bumi berubah warna. Su Yi sekarang menghadapi 7 musuh. Bahkan yang terlemah ada di alam penghindaran biji-bijian tahap menengah, sedangkan yang terkuat ada di alam istana asal. Mereka sekarang telah bergabung. Seberapa menakutkan adegan yang akan terungkap. Ki pedang, cahaya pedang, dan pancaran berbagai harta melonjak, seperti arus yang mengamuk. Pada saat yang sama, segala macam teknik dan sihir Taois meledak, seluas dan mengesankan seperti air banjir yang menembus bendungan. Semuanya ditujukan pada satu target, Su Yi. Itu sudah cukup untuk membuat kultivator istana asal manapun menyerah pada keputusasaan. Bagus sekali. Mata Su Yi berbinar. Dia mengambil napas dalam-dalam, lengan bajunya berkibar di sekelilingnya. Kultivasinya beredar hingga batasnya, dan suara sungai yang mengalir keluar dari dalam dirinya. Dia tidak mengelak atau mundur. Sebaliknya, dia menghadapi serangan itu secara langsung. Pertempuran besar langsung pecah. Su Yi dan 7 pembudidaya yang berdiri di puncak negara masing-masing terkunci dalam pertempuran. Bom memenuhi seluruh area, bergemuruh seperti guntur dan menghamburkan cahaya yang kuat. Apa yang paling menakutkan Qin Dongsu dan penonton lainnya adalah bahkan ketika dia menghadapi 7 ahli sekaligus, Su Yi tidak menunjukkan tanda-tanda ditekan. Dia bebas dan tidak terkendali seperti makhluk abadi, dan sepertinya tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia menerobos upaya musuhnya untuk mengepung dan menekannya, berulang kali. Dengan gerakan tangan dan kakinya yang sederhana, dia melepaskan kekuatan tinju, serangan telapak tangan, dan pedang Qi. Tidak peduli yang dia gunakan, setiap serangan sangat kuat. Aplikasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ada di ujung jarinya. Bukankah kekuatan orang ini terlalu menakutkan? Fondasi mengejutkan macam apa yang dia dirikan di 4 alam marsial Dao. Bahkan ekspresi Chu Xiu penuh dengan ketidakpastian. Tatapannya telah terkunci pada Su Yi selama ini, seolah-olah dia mencoba untuk mengetahui rahasianya. Namun, semakin dia melihat, semakin dia terkejut dan khawatir. Ini karena, terlepas dari kecerdasan dan pengetahuannya, dia tidak pernah sekalipun mendengar tentang leluhur bela diri Xiantian yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Tiba-tiba, suara Su Yi bergema di seluruh medan perang. Qin Dongsu, kalian semua harus menyerang juga. Membunuhmu setelah aku selesai dengan mereka akan terlalu membosankan. Mereka kemudian menyaksikan saat menyerbu ke dalam pertempuran, melesat dengan gesit di antara serangan mereka. Dia hanya satu orang, namun dia memanfaatkan keuntungannya. Dia menekan Tong Xinghai, Alin, dan yang lainnya, sampai-sampai mereka hampir tidak tahan untuk mengangkat kepala. Ini, jantung Qin Dongsu dan yang lainnya berdebar kencang di dada mereka. Sebelumnya, mereka berharap bisa menyaksikan harimau-harimau ini bertarung dari jarak yang aman. Siapa yang mengira Su Yi akan menyeret mereka ke medan perang? Chu Xiu melirik mereka, mata hijaunya yang menakutkan dan ketidakpeduliannya yang tenang membuat hati mereka merinding.
Semuanya, saya pikir rekan Daois Su kita benar. Mereka mengatakan bahwa ketika kerang dan sandpiper berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan, tetapi Anda sama sekali tidak layak bermain sebagai nelayan. Aku akan memberimu pilihan. Bergabunglah dengan mereka dalam melawan Su Yi, atau aku sendiri yang akan mengirimmu ke dunia berikutnya. Qin Dongsu menarik napas dalam-dalam, lalu setuju. Yang mulia, Anda benar sekali. Su Yi adalah musuh kita sejak awal. Membantumu menurunkannya adalah tugas yang harus kami penuhi. Mengklarifikasi fakta, Yu Changkong, Lin Yubei, dan yang lainnya tentu saja tidak berani membantah. Kalian semua juga pergi. Chu Xiu melirik Ni Xingkong dan Gu Qingdu. Ya Pak, keduanya secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, satu demi satu siluet melesat ke medan perang dan menyerang Su Yi. Qin Dongsu, klarifikasi kebenaran, Yu Changkong, dan Gu Qingdu semuanya adalah kultivator istana asal. Mereka berdiri di puncak dunia kultivasi Qin besar. Ni Xingkong, Sang Loyu, Lin Yubei, dan yang lainnya lebih lemah jika dibandingkan, tetapi kultivasi mereka masih dalam alam penghindaran butir. Partisipasi mereka bersama Tong Xinghai dan Alin mengubah situasi sepenuhnya. Su Yi awalnya mengambil keuntungan, tapi sekarang, dia dikepung. Ada musuh di semua sisi. Rekan Taois Su, mengingat situasinya, kamu, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Chu Xiu berdiri di kejauhan, tangan di belakang, dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, saat itulah Su Yi tersenyum. Semangat juang muncul di kedalaman tatapannya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tanpa batu asah yang tahan lama, dia tidak bisa mengasah pedangnya. First Immortal of the Sword, Chapter 383. Orang-orang dari 3 negara hanya tahu bahwa Su Yi telah menembus langit ibu kota Giok, menjadi leluhur bela diri Xiantian sebelum menebang seluruh kelompok Dewa Bumi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bahkan jika dia tidak menerobos, dia masih memiliki banyak cara untuk memusnahkan seluruh kelompok. Demikian pula, orang-orang tahu bahwa dia telah mengalahkan pembudidaya pedang teratas dari Wei Besar, Qiu Hengkong, di depan gerbang gunung Sekte Roda Bulan. Namun, hampir tidak ada dari mereka yang tahu bahwa hanya serangan terakhirnya yang merupakan representasi sebenarnya dari kekuatannya. Meskipun Qiu Hengkong menerima serangan itu secara langsung, itu menghancurkan pertahanannya dengan mudah, seolah-olah dia adalah seekor semut. Sejak kembali ke Akademi Asal Surga, dia meminum 2 pil 9 yin yang 9 kemurnian setiap hari, dan kultivasinya telah maju pesat. Dia sudah mencapai puncak alam leluhur bela diri Xiantian. 1 langkah lagi, dan dia bisa memasuki alam penghindaran butir. Dia sangat dekat sehingga, jika bukan karena keinginannya untuk mendapatkan benih Dao terkuat, dia bisa melangkah ke Dao asal kapanpun dia mau. Jadi, meski dikelilingi oleh sekelompok musuh yang kuat, Su Yi sama sekali tidak takut. Sebaliknya, pemandangan musuh di semua sisi menyulut keinginannya yang sudah lama terbengkalai untuk berperang. Itu kesepian di atas. Mengapa? Karena lawan yang layak sedikit dan jarang. Ketika dia benar-benar bertemu seseorang yang pantas untuk diperjuangkan, dia sangat senang. Bagaimana mungkin dia bisa ketakutan? Ledakan. Semakin lama pertempuran berkecamuk, semakin intens jadinya. Qi dan esensi Su Yi melonjak. Dengan setiap gerakan biasa, dia menembus lapisan serangan yang masuk. Semakin lama dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Tatapannya dingin dan jauh, sementara esensi, Qi, dan semangatnya mendidih. Keinginannya untuk bertarung berkobar, menstimulasi potensi latennya. Su Yi dapat dengan tajam merasakan bahwa pertempuran ini berfungsi sebagai penempaan untuk basis kultivasi, tubuh, dan jiwanya. Ketiganya diam-diam berubah. Darahnya mendidih, dan dia merasa benar-benar bebas dan tidak terkendali. Ini bahkan lebih memabukkan daripada alkohol paling manjur di dunia. Jika dia hanya harus membandingkannya dengan sesuatu, itu hampir seperti memanjakan diri dalam kultivasi ganda sesuka hatinya. Bahagia, tidak cukup untuk menggambarkannya. Ketika lawannya merasakan bahwa Su Yi bertarung dengan intensitas yang semakin besar semakin lama pertempuran berlanjut, ekspresi mereka berubah secara dramatis, dan mata mereka membelalak tak percaya. 6 pembudidaya istana asal dan 12 pembudidaya penghindaran butir telah bergabung. Bagaimana mungkin bahkan setelah semua ini, kita masih tidak bisa mengalahkan satu leluhur bela diri Xiantian? Ekspresi Qin Dongsu berganti-ganti antara kemarahan dan kecemasan. Kekuatan yang diperlihatkan Su Yi jauh melampaui rumor. Sialan, apakah anak kecil itu benar-benar abadi yang dibuang? Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang yang sangat kuat bisa ada di dunia ini? Bahkan iblis tua seperti Tong Xinghai terkejut dan khawatir. Dia tidak berani percaya bahwa leluhur bela diri Xiantian bisa sekuat ini. Tetua Yun, Alin, Rong He, Ni Xingkong dan yang lainnya poses tampak sangat serius. Hati mereka bergejolak dengan emosi juga. Mereka berasal dari dunia lain, dan pemahaman serta wawasan mereka tentang Grand Dao jauh melampaui Dewa Bumi dari benua Azure. Dengan demikian, mereka melihat diri mereka sebagai yang mulia dan tertinggi.
Di mata mereka, penduduk dunia ini hanyalah orang-orang biadab terbelakang. Mereka yang layak untuk diakui sangat langka, mereka bisa menghitungnya dengan jari mereka. Namun ketika mereka menghadapi Suyi sekarang, semua harga diri dan kepercayaan diri mereka hancur, digantikan dengan keterkejutan dan ketakutan. Ini karena, bahkan di dunia asal mereka, tidak ada leluhur bela diri Xiantian yang menentang surga seperti Suyi. Dia begitu kuat sehingga itu tidak masuk akal. Bunuh dia, serang dengan semua yang kau punya. Cepat, belau terdengar di seluruh aula. Tidak peduli seberapa terguncangnya perasaan mereka. Baik pembudidaya sesat Tong Xinghai maupun Qin Dongsu dan sekutunya tidak menahan apapun. Mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, dengan keagungan yang menakutkan. Gemuruh gelombang, angin dan kilat merajalela, bintik-bintik cahaya pecah. Gempa susulan dari pertempuran tingkat ini seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah. Bagian yang paling sulit dipercaya adalah meskipun setelah pertempuran, istana yang mengingatkan pada tempat tinggal dewa tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Seandainya pertempuran seperti ini terjadi di kota duniawi, itu akan menjadi malapetaka, dan itu akan menyebabkan kehancuran yang tak ternilai. Chu Xiu, berapa lama kamu berencana untuk menunggu? Suara Suyi tiba-tiba terpancar dari medan perang. Ekspresi semua orang berubah. Orang ini dia pikir kita semua yang bekerja sama masih tidak bisa menjatuhkannya. Chu Xiu berkata tanpa ekspresi, jangan terburu-buru, rekan Taois. Ketika Anda mengatasi kesulitan Anda saat ini, saya akan memberikan kejutan yang menyenangkan untuk Anda. Oh, Suyi mengalihkan pandangannya ke musuhnya, lalu menghela nafas. Aduh, kalian hanya cocok untuk menjadi batu loncatanku. Bahkan jika mereka bergabung, gerombolan ini tidak cukup untuk mengancamnya. Tanpa ancaman fatal, sulit menggunakan pertempuran untuk mencapai terobosan dalam kultivasinya. Hal ini meredam niat bertarung Suyi yang melonjak dan tidak terkendali. Dia mulai kehilangan minat. Ini membosankan. Dia tidak ragu lagi, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mati. Ni Singkong mengayunkan pedangnya dan menyerang. Pemimpin sekte pedang naga tersembunyi adalah seorang kultivator istana asal. Dia tinggi dan kokoh, dengan aura lalim dan menindas. Saat dia mengayunkan pedangnya, seolah-olah dia sedang mengayunkan gunung kembar. Setiap serangan sekuat mungkin. Bahkan seseorang di alam yang sama mungkin tidak dapat memblokir serangan yang mendominasi ini. Tapi Suyi, yang telah memutuskan untuk mengakhiri ini, melompat begitu saja ke udara, lengan bajunya mengepul, dan menekan dengan telapak tangannya. Ledakan, suara seperti batu gilingan berputar di atas kepala, seperti dewa yang mendorong roda besar melintasi langit. Mereka kemudian menyaksikan telapak tangan setinggi 10 kaki muncul dari udara tipis. Telapak tangan itu tampak seperti diukir dari batu giok ilahi yang bening dan tembus cahaya. 5 jenis cahaya unsur memancar dari permukaannya, serta pesona dao yang dalam dan ajaib. Mati, kata Suyi, ekspresi tenang di wajahnya saat tangannya ditekan. Jejak telapak tangan yang jelas menyerang dengan kekuatan yang tak terbendung. Begitu turun, pedang kembar Ni Singkong tampak seperti tiang kayu jika dibandingkan. Mereka meraung karena benturan, lalu terbang tak terkendali dari tangan pemiliknya. Mereka tidak bisa mengurangi kekuatan jejak telapak tangan yang jelas itu. Itu berlanjut ke depan, menghantam Ni Singkong, yang tulang dan tendonnya patah saat dia meledak dengan ledakan darah kental. Satu telapak tangan telah menamparnya sampai mati. Adegan yang sombong dan berdarah ini membuat musuh Suyi yang tersisa tampak tertegun. Semuanya tegang. Ni Singkong adalah seorang kultivator istana asal, namun dia tidak bisa memblokir sebanyak satu serangan telapak tangan. Suyi telah menghabisinya semudah dia adalah bayi ayam. Chu Xiu diam-diam mengepalkan tinjunya, mata hijaunya yang menakutkan berkedip dengan kilau dingin. Namun dia tetap tidak bergerak. Dia hanya menyaksikan pertempuran dalam diam. Hua Xinfeng juga seorang penonton, dan ketika dia melihat ini, dia merasa khawatir. Entah orang ini benar-benar tidak berperasaan, atau dia sedang merencanakan sesuatu. Memotong. Tiba-tiba, Gu Qingdu dan Qin Dongsu menyerang bersamaan. Keduanya dibebankan pada Suyi. Gu Qingdu melambaikan tombaknya, memenuhi langit dengan hujan cahaya keemasan yang menyilaukan. Momentumnya sangat menakutkan. Qin Dongsu mengaktifkan lambang Taois yang mengalir dengan cahaya multi-warna yang bersinar. Kata-kata, penindasan jiwa, tertulis di permukaannya dalam tulisan kuno. Ini adalah peninggalan. Saat digunakan, itu bisa menekan dan membubarkan jiwa seorang kultivator. Sementara itu, mengklarifikasi fakta melemparkan untaian tasbih kristal. Mereka meledak dengan cahaya yang bersinar di udara, melepaskan aliran cahaya Buddha, yang turun seperti hujan. Mereka bertiga berkoordinasi dengan lancar, tanpa celah sedikit pun. Tidak jauh di belakang mereka, Alin, Tetua Yun, dan para pembudidaya sesat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang juga. Serangan gencar ini menyapu Suyi di semua sisi, seperti gelombang berlapis-lapis. Namun, itu berbeda dari sebelumnya. Tampaknya kematian Ni Singkong telah merangsang mereka, dan mereka semua mempertaruhkan semuanya pada teknik pamungkas mereka. Mereka berjuang untuk hidup mereka. Di hadapan serangan tingkat ini,
Su Yi tidak menunjukkan suka maupun duka. Wajahnya tidak terlalu bergejolak karena emosi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekan udara. Ledakan. Sepanjang 100 kaki di sekitar Su Yi, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung melonjak menjadi ada, seperti bintang yang berkobar, lalu tersapu. Jari pedang langit berbintang. Ketika Su Yi melepaskan kemampuan ini dengan sekuat tenaga, itu menghentikan serangan yang masuk dengan ledakan yang mengguncang bumi. Kamu akan menjadi orang kedua yang mati. Su Yi merebut celah itu. Dia melangkah maju, muncul tepat di samping Gu Qingdu. Tangan kanannya mengepal, yang dia banting ke bawah. Mengaktifkan, ekspresi Gu Qingdu berubah secara dramatis. Dia membuang tombaknya, dan tangannya membentuk segel di udara saat dia mengaktifkan teknik pertahanan Taois yang ajaib. Bas, cahaya spiritual beredar di sekitar Gu Qingdu, dan penghalang cahaya kuning tebal, 9 lapis, berat, terbentuk di sekelilingnya. Tapi di balik kekuatan tinju Su Yi yang mengerikan, lapisan cahaya retak dan pecah. Tinju itu menghantam Gu Qingdu, membunuhnya. Bintik-bintik cahaya pecah seperti hujan saat berbagai harta pertahanannya meledak. Bahkan tubuhnya pecah, menyebarkan darah dan darah kental. Begitu saja, musuh kedua Su Yi jatuh dalam pertempuran. Tapi ini baru permulaan. Dentang. Sepertinya Su Yi merasa bahwa dia tidak membunuh mereka dengan cukup efisien. Dia menghunus pedang dewa abstrus, dan seluruh kehadirannya berubah. Senjata di tangan, dia sekarang setajam dan mengesankan seperti makhluk abadi. Dengung pedang yang jelas bergema di seluruh langit dan bumi, dan gunung pedang satu demi satu muncul dari udara tipis, dengan paksa menekan serangan yang merambah dari semua sisi. Pedang domain penindasan 5 elemen hebat. Kekuatan penekan sudah cukup untuk melukai beberapa dari mereka. Darah menetes dari bibir mereka, dan formasi mereka hampir pecah. Su Yi mengambil kesempatan untuk menebas 3 kali berturut-turut dengan cepat. Menyembur, menyembur, menyembur. Dengan semburan darah, 3 kepala yang menetes terbang di udara. Mereka milik Water Monarch Blue Shark, Old Demon Golden Course, dan Yu Changkong. Tunggul leher mereka mulus sempurna, tetapi bahkan sebelum tubuh tanpa kepala mereka menyentuh lantai, gempa susulan yang mengerikan dari pertempuran yang mengamuk membuat mereka menjadi bubur daging. Darah dan darah kental beterbangan di udara, pemandangan yang mengejutkan. Segera setelah itu, 3 jentikan jarinya kemudian, sebuah pedang menembus tenggorokan Qin Dongsu. Matanya melotot, dan di saat-saat terakhir sebelum kekuatan hidupnya memudar, kepahitannya tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak mengenal kedamaian bahkan dalam kematian. 7 jentikan kemudian, tombak perak alin terbang dari tangannya. Dia mencoba menghindar dengan sekuat tenaga, hanya agar Su Yi mengirisnya langsung menjadi 2, pemandangan yang brutal. 10 film kemudian, Lin Yubei menjerit ketakutan. Dia benar-benar kehilangan keberaniannya, lalu berbalik untuk melarikan diri. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, bintik-bintik cahaya pedang yang menyilaukan menyelimutinya, seperti galaksi yang mengalir ke dunia di bawah. Jiwanya langsung hancur dan bubar. Sekarang, Su Yi telah mengeksekusi 8 lawannya. Dengan pedang di tangan, dia tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dia bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sekarang, dari musuh Su Yi, hanya klarifikasi fakta, Sang Loyu, Tetua Yun, Rong He, dan Tong Xinghai yang tersisa. Mereka sudah lari ketakutan, menciptakan jarak sejauh mungkin. Tidak ada yang berani mendekat, dan mereka semua tampak terguncang dan waspada, seolah-olah mereka mengalami kejutan yang sangat hebat. Kacamata berdarah yang baru saja mereka saksikan memberikan pukulan yang kejam. Mereka semua merasa seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka, dan keinginan mereka untuk berperang telah hancur. Ketika mereka selanjutnya melihat Su Yi, seolah-olah mereka menghadapi dewa kematian pedang Dao. Ketakutan dan kepanikan tertulis di seluruh wajah mereka. Bahkan Hua Xinfeng terlalu kaget bahkan untuk berbicara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Yi bisa begitu mendominasi bahkan ketika dikelilingi oleh para ahli seperti itu. Dia benar-benar tak terbendung. Dia membunuh para ahli yang sudah lama berdiri ini seolah-olah mereka hanyalah monyet dan ayam. Su Yi memandang Chu Xiu dan berseru, "Kamu tetap tenang bahkan setelah semua ini." Itu sebenarnya agak mengejutkan. Di kejauhan, ekspresi Chu Xiu sedingin es saat dia berdiri di tempat. Bahkan saat bawahannya jatuh satu demi satu, dia tidak bergerak sedikitpun. Ini tidak diragukan lagi di luar kebiasaan. First Immortal of the Sword, Chapter 384. Mengklarifikasi fakta, Tong Xinghai, dan yang lainnya memandang Chu Xiu, mata mereka menunjukkan sedikit kebingungan. Dalam perjuangan sebelumnya, Chu Xiu memiliki banyak kesempatan untuk campur tangan, namun dia tidak pernah melakukannya. Bahkan ketika bawahannya, Alin, terbunuh, dia tidak bergerak sedikitpun. Tong Xinghai dan pengikutnya yang tersisa tidak bisa tidak membenci ini. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Chu Xiu dengan mata kepala sendiri. Seandainya dia ikut campur, Su Yi tidak mungkin membunuh semua orang itu. Ketika dia merasakan tatapan orang banyak, Chu Xiu tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, saya berkonflik.
Haruskah saya memberi Anda kesempatan lebih lanjut untuk tunduk dan bekerja di sisi saya, atau tidak? Sekarang aku sudah mengerti. Seseorang sepertimu harus dihancurkan. Hanya dengan begitu saya dapat beristirahat dengan tenang. Kamu butuh waktu selama ini hanya untuk membuat keputusan itu. Tanya Su Yi. Kamu tidak menyerangku sebagai tipe bimbang. Tentu saja tidak, tertawa Chu Xiu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke 33 anak tangga batu di bawah istana. Rekan Taois, tolong lihat. Kerumunan langsung mengikuti pandangannya. Tangga besar yang diukir dari apa yang tampak seperti emas ilahi atau batu giok abadi itu melonjak dengan gumpalan cahaya berwarna darah. Lampu menggeliat seperti ular saat mereka melonjak ke patung-patung batu yang melapisi sisi tangga. Patung-patung yang menjulang tinggi kemudian bersinar dengan kilau merah yang tampak ilusi. Itu berkedip masuk dan keluar dari beberapa, membuatnya sulit untuk diperhatikan kecuali Anda memperhatikan. Formasi pengorbanan darah. Alis Su Yi terangkat. Chu Xiu mengangguk. Itu benar. Saya tiba di sini beberapa hari yang lalu dan menemukan bahwa 66 patung batu yang berbaris di tangga masing-masing menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Setelah perenungan yang luas, saya menyimpulkan dengan pasti bahwa pembatasan yang menutupi patung akan menyerap esensi darah dari makhluk hidup yang mati di rumah pedang dewa. Oh, benar. Saya juga menemukan beberapa teks kuno di dalam reruntuhan. Mereka mengatakan bahwa formasi ini disebut Arai Pengorbanan Roh Darah, dan itu ditempatkan di sini oleh pemimpin generasi ketiga rumah pedang dewa, Bai Changhen. Chu Xiu tertawa dan menambahkan, 66 patung batu masing-masing menyegel dan membatasi gumpalan jiwa. Masing-masing pernah menjadi milik ahli gagah berani dari rumah pedang abadi. Selama menyerap esensi darah yang cukup, formasi dapat melepaskan kekuatan menakutkan yang tak terbatas. Dengan kekuatan binatang ilahi roh sejati, formasi itu bahkan bisa melenyapkan setiap kultivator di bawah alam kekaisaran. Dia kemudian melirik Su Yi sekali lagi. Aduh, kekuatan esensi darah dari mereka yang telah jatuh ke dalam reruntuhan rumah pedang dewa hanyalah hal biasa. Dengan demikian, kekuatan formasi paling banyak cukup untuk membunuh seseorang di tingkat pertama roh Dao, alam manifestasi spiritual. Meskipun dia membuatnya terdengar sangat disayangkan, kata-katanya mengguncang hati para pengikutnya. Tuanku, mengapa Anda tidak mengedarkan formasi dan membunuh Su Yi lebih awal? Tong Xinghai hanya bisa bertanya. Yang lain bertanya-tanya hal yang persis sama. Namun, Su Yi yang menjawab. Karena tidak ada cukup akumulasi kekuatan pengorbanan darah untuk mengedarkan formasi. Sekarang saya telah membunuh 8 orang, kekuatan gabungan dari darah mereka yang tertumpah cukup untuk menjalankan formasi, meskipun hanya sedikit. Chu Xiu bertepuk tangan dan berseru, rekan Taois, kamu benar sekali. Tong Xinghai, klarifikasi fakta, dan yang lainnya merasakan hati mereka menjadi dingin, dan mereka merasakan dingin di tangan dan kaki mereka. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa Chu Xiu tidak ikut campur. Dia mencoba untuk mengumpulkan esensi darah yang cukup untuk mengedarkan arai roh pengorbanan darah. Orang-orang yang melawan Su Yi tidak lebih dari pengorbanan. Siapa yang tidak kaget saat mengetahui fakta ini? Arlin, hiu biru Raja Air, dan yang lainnya adalah bawahan Chu Xiu, namun dia sama sekali tidak peduli dengan hidup mereka. Ini membuatnya dingin dan tidak berperasaan sampai ekstrim. Bahkan Hua Xin Feng tersentak, tampilan Chu Xiu tentang kekejaman berhati dingin membuatnya tertegun. Tapi sepertinya Chu Xiu bahkan tidak menyadari tatapan aneh mereka. Dia hanya tertawa, tapi rekan Taois, ada satu hal yang tidak kamu duga. Oh, Su Yi mengangkat alisnya. Arai roh pengorbanan darah tidak hanya kuat, itu juga berfungsi sebagai kunci. Selama itu mengandung esensi darah yang cukup, itu dapat membangkitkan jiwa-jiwa pemberani di dalam 66 patung batu dan membuka kekuatan yang menyegel gerbang istana. Kerumunan tercengang. Formasi ini benar-benar menyembunyikan rahasia seperti itu. Tapi Su Yi hanya tertawa datar. Aku khawatir membangkitkan jiwa di dalam 66 patung tidak akan semudah itu. Chu Xiu menghela nafas. Kamu benar. Saya khawatir tentang hal yang sama sebelumnya, itulah sebabnya saya memutuskan untuk menemukan ortodoksi saya sendiri dan merekrut murid dari jauh dan luas. Jika saya mengumpulkan pembudidaya dari seluruh dunia, kemungkinan besar saya bisa mengumpulkan esensi darah yang cukup untuk membuka gerbang istana. Deklarasi ini membuat sebagian besar dari mereka yang hadir terkejut dan marah. Selain Penatua Yun dan Rong He, yang lainnya merasa dirugikan. Jadi, Chu Xiu merekrut mereka semata-mata demi mengumpulkan esensi darah mereka dan membuka gerbang istana. Di dunia lain, mereka pada akhirnya hanyalah mangsa. Saat dia membutuhkan hidup mereka, dia akan mengorbankan mereka tanpa ragu-ragu. Dia terlalu berbahaya, pikir Hua Xin Feng. Hatinya bergetar. Sebelumnya, ketika dia mendengar Chu Xiu mengumumkan niatnya untuk mendirikan sekte transformasi Dewa Surgawi, dia mengira dia ingin membangun pasukannya dan mengambil alih dunia. Siapa yang mengira bahwa itu bukan masalahnya? Sekte itu hanyalah taktik untuk memikat para pembudidaya ke sisinya. Dia kemudian akan menggunakan esensi darah mereka untuk mencapai tujuannya yang sebenarnya, membuka pintu istana dan memanfaatkan peluang di dalamnya.
Mengapa memberitahu kami ini? Jangan bilang itu hanya untuk membuktikan kecemerlangan strategis dan jaminan kemenangan Anda yang tak terelakkan. Tanya Suyi, setenang biasanya. Tidak, Chu Xiu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk memastikan bahwa kalian semua tahu kedamaian dalam kematian. Dia menunjuk ke dadanya dan berkata dengan serius, sejujurnya, saya cukup berbelas kasih. Bahkan ketika saya membunuh seseorang, saya tidak tega membiarkan mereka mati dalam kebingungan dan ketidakpastian. Ketika mereka mati, saya ingin mereka yakin akan kekalahan mereka. Itu selalu menjadi prinsip panduan saya. Ketika mereka mendengar ini, rambut kerumunan berdiri tegak, dan mereka merasa merinding. Su Yi juga tertawa. Sebentar lagi, saat aku membunuhmu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia juga, sesuatu yang bisa kamu tebak. Jadi, Chu Xiu pura-pura terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Aduh, rahasia orang mati tidak menarik minatku. Saat dia berbicara, pedang putih berkilau keluar dari lengan bajunya. Nama, Bai Changhen, terukir pada bilahnya dalam teks kecil. Pedang di tangan, Chu Xiu mengalihkan pandangannya ke arah Tong Xinghai dan yang lainnya. Semuanya, janjiku sebelumnya masih berlaku. Selama Anda mematuhi perintah saya tidak akan menyakiti Anda. Lagi pula, aku benar-benar kekurangan tenaga saat ini. Kemudian, dia menatap Su Yi sekali lagi. Rekan Taoisu, apakah Anda berani menguji kekuatan formasi pemimpin generasi ketiga dari rumah pedang dewa yang ditempatkan di sini secara pribadi? Hati Hua Xinfeng menegang, dan dia menatap Su Yi dengan prihatin. Dan di sini saya pikir Anda adalah musuh yang layak. Anda benar-benar mengecewakan saya, desah Su Yi. Jika saya bisa meminjam kekuatan formasi untuk membunuh musuh saya, mengapa menyerang secara pribadi? Apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang bijaksana tidak menempatkan dirinya dalam bahaya? Tertawa Chu Xiu. Saat dia berbicara, dia mengarahkan pedang putih kecil itu ke udara, dan suaranya menggelegar seperti guntur. Mengaktifkan. Suara itu bergema di udara. Ledakan. Patung-patung batu di 9 anak tangga paling bawah dari tangga raksasa itu berguncang, seolah-olah terbangun dari tidur yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Yao Qi melonjak keluar dari mereka, membubung ke langit dan menutupi matahari. Di bawah tatapan tercengang dari kerumunan, sosok-sosok menakutkan terbentuk di atas patung-patung itu, satu demi satu, memandikan mereka dengan petak Yao Qi yang luas. Salah satunya berbentuk seperti singa atau harimau dan seluas gunung. Yang satu memiliki kepala seukuran rumah dan satu tanduk, dengan kuku seperti besi dan kaki seperti tiang, dan tubuh tertutup sisik merah. Yang satu memiliki kepala ular di tubuh manusia. Tangannya mengepalkan palu kembar, dan petir berderak di sekelilingnya. Ada total 18 entitas mengerikan, dan ketika mereka muncul, kekuatan pembatasan melonjak seperti air pasang dan meresap ke udara. Kekuatan penekan yang menakutkan saja membuat Tong Xinghai dan yang lainnya merasa tercekik, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Sungguh menakutkan, kekuatan yang dipancarkan 18 sosok itu benar-benar di luar 3 alam asal Dao. Itu tidak jauh berbeda dengan pembudidaya spirit Dao yang legendaris. Tapi seolah-olah Su Yi bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya melirik Hua Xinfeng yang tegang, tidak pasti, dan bergetar dan tertawa datar, bukankah kamu cukup berani sekarang? Apa yang sangat membuatmu takut? Hua Xinfeng tertegun. Anda benar-benar ingin bercanda bahkan di saat seperti ini. Dapatkan dia. Chu Xiu tiba-tiba mengarahkan pedang seputih saljunya ke Su Yi. 18 monster menakutkan bereaksi seolah-olah mengunci target. Mereka menembak ke udara dan langsung ke Su Yi, membawa fluktuasi energi yang besar dan menjulang tinggi dari pembatasan bersama mereka. Gemuruh. Pemimpinnya adalah Yao dengan kepala ular, tubuh manusia, dan palu kembar. Kekuatan pembatasan membentuk garis-garis petir hitam di depannya, masing-masing setebal lengan dan melonjak dengan energi yang sangat buruk. Dalam sekejap mata, dia menyerbu ke arah Su Yi. Ketika dia hanya berjarak 100 kaki, dia mengayunkan palunya dengan sekuat tenaga. Mereka turun seperti sambaran petir surgawi. Aura destruktif yang dihasilkan memenuhi penonton jauh dengan rasa tak berdaya dan putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua bertanya pada diri sendiri apakah mereka bisa memblokir serangan seperti itu, dan mereka khawatir tidak bisa. Su Yi, bagaimanapun, hanya tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke arah gerbang istana dan meraih. Bus, mesin terbang yang jelas muncul di gerbang. Hua Xinfeng adalah yang paling dekat, dan dia mengenalinya sekilas. Itu adalah susunan simbol yang sama yang dengan santai diukir Su Yi di pintu ketika mereka pertama kali tiba. Pada saat itu, Sang Loyu mengejeknya karena itu. Namun sekarang, ketika mesin terbang itu muncul kembali, kekuatan prasasti yang luas dan tak dapat dipahami itu menyapu seperti air pasang dan berkumpul di telapak tangan Su Yi, membentuk pedang Dao ilusi. Pedang Dao panjangnya 3 kaki dan terbentuk sepenuhnya dari kekuatan misterius dari pembatasan. Pedang di tangan, Su Yi menebas secara horizontal. Ledakan, mesin terbang bercahaya memenuhi udara dan menyapu hujan pedang Qi. Itu hanya ayunan biasa,
Namun itu membelah Yao berkepala ular yang memimpin kelompok itu langsung menjadi dua, dengan mudah seolah-olah dia terbuat dari kertas. Segera setelah itu, palu kembar pria berkepala ular itu meledak menjadi bintik-bintik cahaya, dan kekuatan pemblokiran yang terkonsentrasi menghilang menjadi kehampaan. Tong Xinghai dan yang lainnya, tanpa kecuali, tercengang dan lidah keluh. Mereka begitu terpana sehingga mereka terpaku di tempat. Ketika dia melihat ini, ketenangan Chu Xiu akhirnya pecah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.